Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada video kali ini kita bahas seputar resiko ya data kalian dialihkan oleh DC lapangan. Ya, di sini gue baru saja mendapatkan informasi ataupun aduan ataupun curhatan dari salah satu anggota grup Telegram gue, dan dia galbay ya ataupun telat bayar di sebuah aplikasi Shopee ataupun di PayLater ya. Jadi nasabah ataupun anggota grup Telegram gua, dia galbay di SpayLater, tapi DC-nya mengancam atau mengalihkan datanya ke DC lapangannya. Dan bagaimana resiko dan dampaknya bagi nasabah yang datanya dialihkan. Oke, pastinya kalian belum tahu ya apa dampaknya, apa resikonya ketika Deskol ataupun DC dari pinjaman online manapun ataupun dari pinjaman legal. Kalau DC-nya itu mengalihkan data kalian, pastinya itu ada resiko dan dampaknya ya. Jadi nanti akan gue jelaskan apa dampaknya dan apa resikonya ya. Jadi sebelum gue melanjutkan ya, menjelaskan ataupun memberikan informasi ataupun memberikan edukasi kepada kalian mengenai galbay di sebuah aplikasi Shopee ataupun PayLater, silakan klik tombol subscribe-nya dulu dan lalu klik tombol like-nya. Dan apabila kalian memiliki seputar pertanyaan dunia pinjaman online, silakan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang saat ini ya masih peduli kepada masyarakat yang di luar sana ataupun teman kalian yang ada di luar sana yang belum tahu tentang dunia pinjaman online, silakan video ini, konten ini, channel ini sebarkan di media sosial kalian agar teman-teman kalian yang saat ini belum tahu, ketika kalian share maka dia akan lebih tahu lagi dan lebih paham agar mereka tidak terjebak ataupun kena ditatakuti oleh DC lapangan ataupun DC dari pinjaman online manapun. Oke, gue langsung saja membahas ya topik yang tadi sudah gue sebutkan. Ya. Sorry bro, gue di sini sambil ngebul ya. Jadi gue baru saja ya dapat curhatan itu langsung saja dari anggota grup Telegram gua ya. Dia sering banget itu dia ancam-ancam sama DC-nya gara-gara telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol. Dan kebetulan ya anggota grup Telegram gue itu ya dia telat bayar ataupun galbay di sebuah aplikasi Shopee ataupun PayLater. DC-nya ini naginya ya selalu ngancam datanya akan dialihkan ataupun DC-nya akan datang ataupun berkunjung. Dan sebenarnya ya itu sebenarnya itu memiliki resiko ataupun ada dampaknya ketika Deskol ya menyerahkan data kalian kepada DC lapangannya. Dan tentu ini kalau datanya ini dialihkan kepada DC lapangannya, tentu ini yang rugi Deskolnya, yang untung kalian. Bagaimana kok bisa sih dibilang untung dan kok kenapa sih dibilang ruginya? Oke, di sini akan gua berikan penjelasan sedikit ya. Jadi gini ya bro, DC itu kan tugasnya menagih ya. Deskol itu adalah tugasnya menagih via WA ya ataupun surat elektronik lainnya. Dan untuk DC lapangan itu dia menagihnya langsung mengunjungi rumah kalian. Tentu itu berbeda antara Deskol dan juga DC lapangan ataupun bisa dibilang debt collector ataupun field collection ya. Jadi DC lapangan dan Deskol itu sebenarnya beda-beda apa ya kalau dibilang beda divisi ya. Jadi Deskol itu ya kebanyakan pinjol itu adalah dari in-house-nya langsung, bukan outsourcing kebanyakan ya, tapi kok ada juga yang dari outsourcing. Dan DC lapangan itu ya ada juga yang in-house dan juga ada yang outsourcing, tetapi lebih banyak DC pinjol itu memakai pihak ketiga dari outsourcing ya, ataupun DC lapangan itu dari outsourcing. Nah, kalau misalkan DC ataupun Deskolnya dari pinjaman online legal mengalihkan data kalian kepada DC lapangan, itu menandakan bahwa Deskol tidak mampu melakukan tugasnya sebagai dia penagih utang. Mereka itu sebenarnya sudah gagal dalam bertugas. Artinya DC ini ya tidak mampu ya menagih utang, ataupun DC ini ya tidak berguna dia sebagai penagih utang ya kepada nasabah. Tentunya sebuah perusahaan itu ketika
staf atau karyawannya memperkerjakan kepada si karyawan ini kalau dia tidak bisa memberikan ataupun bisa nggak bisa berkontribusi kepada perusahaan, tentunya ini dia tidak bermanfaat banget. Ya, itu satu poinnya. Artinya kalau desanya ini gagal menagih, ya, tidak mampu menagih, artinya kalian tahu dong kualitas dia sebagai desa ini benar-benar tidak berkualitas. Dan akhirnya setelah masa dari expired si DC ini dalam penagihan, maka DC, ya, sesuai dengan aturan dari perusahaan pinjol, maka data nasabahnya ini yang memang susah banget ditagih melalui WA ataupun surat elektronik yang lainnya, itu data kalian akan dialihkan kepada DC lapangan. Sedangkan DC lapangan udah berbeda kepala, ya, artinya sudah berbeda divisi lainnya. Dia ini adalah pihak dari outsourcing, artinya data itu akan diserahkan kepada outsourcing, ya. Dan si DC-nya ini dia, ya, sudah benar-benar gagal. Artinya kalau orang bekerja sudah gagal melakukan ataupun melaksanakan tugas yang diberikan kepada perusahaannya, maka DC-nya ini benar-benar memang tidak berkualitas. Kalau dia berkualitas, tentunya dia dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, sesuai dengan aturan, maka DC-nya ini, ya, melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi DC ini tidak mampu ataupun tidak, ya, tidak apa ya kalau dibilang, ya, tidak bagus banget untuk, ya, melakukan penagihan. Akhirnya data kalian tuh akan dialihkan kepada desa lapangan, ya. Dan si DC dari Deskol ini dia tidak dapat poin sama sekali ataupun tidak dapat bonus sama sekali, bahkan dia akan terancam akan dipecat karena dia sudah gagal nagih. Dan akhirnya data itu akan dialihkan sama desa lapangannya, ya. Itu poin satunya kalau misalkan data kalian dialihkan. Jadi kalau dia misalkan ngancam-ngancam, logikanya kalau dia ngancam-ngancam data kalian akan dialihkan, kalian akan dikunjungi nasabah. Itu yang untung desa lapangannya, yang rugi yang ngancam orang itu. Ya, yang rugi deskolnya bukan DC lapangannya, bro. Itu satu, yang untung DC lapangannya, yang rugi yang ngancem. Yang ngancem ini kita tahu bahwa DC-nya ini adalah deskol. Ya, DC itu adalah deskol ataupun debt collector. Ya, jadi yang untung ini adalah debt collector, yang rugi adalah deskol. Deskol ini sebelumnya dia sudah, ya, sudah mengancam-ngancam. Ancam-ancam seperti apa? Tentunya kalian pasti sering banget ngalami ketika kalian telat bayar ataupun gagal bayar. Ya, ancaman itu seperti ini. Jika Anda tidak bayar, maka pihak lapangan akan mengunjungi rumah kalian, atau bisa dibilang data kalian akan dialihkan oleh pihak lapangan. Seperti itu. Jadi kalau kalian mendapatkan hal-hal seperti itu, ketawain saja sih menurut gue, ya. Ketawain saja. Mereka seperti itu, kalau itu benar terjadi, maka DC sendiri yang akan rugi, bro. Deskolnya ini yang akan rugi, bukan kalian. Jadi cukup tawakan saja. Menurut gue sih begitu, ya. Cukup tawakan saja. Dan bagaimana dengan desa lapangannya? Kalau benar-benar datang, desa lapangan yang datang itu kebanyakan dari pihak ketiga ataupun bisa dibilang outsourcing ataupun bisa dibilang vendor dari pihak lain. Artinya si perusahaan ini menyewa ataupun bekerja sama kepada, ya, perusahaan yang di bidang penagihan. Itu, bro. Nah, lanjut lagi. Kalau memang misalkan desanya ini sudah tidak lagi mampu menagih utang, tentunya desanya ini juga ikut-ikutan sama rugi. Ya, rugi juga dia kalau misalkan dia gagal bayar. Kalau misalkan desanya ini, desa lapangannya ini benar-benar mengunjungi rumah kalian, lalu kalian itu memang nggak bisa melakukan pembayaran. Nah, desa-desanya ini, ya, lama-lama mereka juga gagal menagih, bro. Sama halnya dengan deskolnya. Artinya dia sudah gagal lagi. Kalau dia sudah gagal lagi, sesuai dengan masa expired yang diberikan tugas kepada desa lapangannya, maka desanya akan terancam. Itu dia nggak dapat gaji, nggak dapat bonus, nggak dapat insentif lainnya, sama seperti itu. Jadi yang untung siapa? Kalian, bro. Kalian yang rugi hanya satu, data kalian masuk slik OJK dan blacklist data. Di mana? Di OJK ataupun di BI checking. Itu saja, bro, poinnya. Jadi kalau desa ada yang mengatakan data kalian akan dialihkan, data kalian akan dimasukkan begini begitu, begini begitu. Banyak macam-macam cara DC menagih, bro. Banyak macam cara DC itu menagih.
ya. Walaupun intinya sama, tapi caranya dia tuh yang berbeda. Ada yang nakut-nakutin, ada yang berkata kasar, ada yang berkata ngancam dan lain sebagainya. Ya tentu ini akan membuat Anda tidak nyaman dalam istirahat, tidak nyaman dalam bekerja dan lain sebagainya. Seperti itu, Bro. Jadi itu bocornya buat kalian. Jadi ketika kalian, sekali lagi aku bilangin, ketika kalian mendapatkan hal yang serupa pada tadi yang gue sudah sebutkan, yaitu misalkan desanya ngancem, data kalian akan dialihkan dan lain-lainnya, ya pokoknya bla bla seperti itulah. Ya, itu cukup tawain saja. Ya, kalau bisa kalian kerjai gitu loh. Kalau gue sih gitu, gue ladenin sampai dia naik tensi darah. Gue paling suka ngeladenin dia itu, sampai dia kesel. Itu paling gue suka. Kenapa sih gue harus melakukan seperti itu? Karena satu, desanya itu sudah melanggar aturan dalam penagihan, berkata kasar, ancaman, berbuat bohong, menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya. Kalau gue menemukan desa seperti itu enak banget, bro, menurut gue ya. Tapi menurut kalian yang saat ini belum paham, belum mengerti, yang belum kuat mental, lebih baik blokir saja dan jangan pernah merespon apapun dan jangan pernah memberikan konfirmasi ya. Di bagi teman-teman yang saat ini memang gak kuat bayar ataupun telat bayar dan lain sebagainya, itu kalian jangan pernah merespon apapun kepada desanya. Cukup kalian baca saja. Kalau gue pribadi itu gue baca, tapi gue nggak balas sampai dia bener-bener capek sendiri. Orang kalau sudah capek sendiri itu dua pilihannya, kesel dan dia drop. Kesel drop udah. Ataupun dia capek sendiri. Orang kalau dia capek sendiri gimana sih? Ya, jadi gue ngambil kesimpulannya kalau udah DC seperti itu, gue buat kesel ataupun dia gue buat capek. Ya, seperti itu. Karena poin pondasi yang harus kalian pegang adalah nasabah yang gagal bayar ataupun telat bayar di pinjaman online legal ataupun di pay letter ataupun di kartu kredit ataupun di KTA, pinjaman tanpa anggunan. Itu satu, bro, data kalian hanya masuk slik OJK atau backlist data di OJK ataupun di BCking. Artinya kalian sudah tidak bisa lagi mengajukan pinjaman online di semua aplikasi. Yang kedua, kalian tidak bisa mengajukan pinjaman di bank. Yang ketiga, kalian tidak bisa kredit kendaraan. Pokoknya yang berbau dengan kredit ataupun pinjaman di sebuah finansial ataupun perusahaan-perusahaan keuangan ataupun di perbankan lainnya, itu tidak akan bisa, bro. Ya, itu doang sih, bro, poinnya yang harus kalian pegang. Jadi kalau DC-DC yang mengatakan yang aneh-aneh, yang sudah melanggar aturan dia bekerja, ya itu mendingan blokir saja. Karena kenapa sih harus diblokir? Karena mereka sudah merasakan aktivitas kita, sudah mengganggu aktivitas kita, sudah mengganggu kenyamanan kita, sudah mengganggu istirahat kita dan lain sebagainya. Seperti itu, bro. Ya, jadi hari ini gue baru saja sempat membuatkan video mengenai ini. Sebenarnya dari kemarin gue membuat video, tapi hari ini gue lagi libur dan ini gue sempatkan waktu gue untuk memberikan informasi ataupun edukasi kepada kalian, agar kalian tuh tidak lagi takut ataupun kalian tidak lagi bertanya ataupun kalian tidak lagi akan didatengin desa lapangan, ini bener gak sih nih desa ngomong kayak gini, ini bener gak sih ini desa ini akan mengunjungi rumahku, ini bener gak sih suratnya kayak gini gitu. Jadi gue harap kalian setelah menonton ini itu tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan di benak pikiran Anda. Kenapa sih gue harus bisa katakan itu seperti itu? Karena ini gue sudah kasih tahu kepada kalian, ya, mengenai kalian diancam-ancam ataupun ditakut-takuti, katanya dia datang ke rumah ataupun dia memberikan surat dan lain sebagainya yang bersifatnya itu merujuk bahwa DC lapangannya akan datang. Seperti itu ya, bro. Jadi buat teman-teman ya, nggak usah takut ya, bro. Oh ya, buat teman-teman yang saat ini baru saja bergabung ataupun baru saja menonton, bahwa gue mempunyai ya akun TikTok dan tuh gue sudah bisa live di TikTok. Insya Allah dalam waktu dekat ya gue bisa melakukan live di TikTok gue. Kemarin gue mau live tapi nggak bisa karena kota gue habis, bro. Karena semua media yang gue jalankan itu pakai kota, nggak pakai WiFi rumah. Gue modal sendiri ya, bro. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru saja bergabung, suka dengan channel ini, konten ini, menurut kalian channel ini ataupun konten ini bermanfaat, silakan dukung support agar masyarakat di luar sana itu lebih paham dan lebih mengerti lagi. Tapi sekarang ini gue lihat alhamdulillah dalam traffic yang gue lihat seminggu belakangan ini, dimanapun tuh gue lihat itu alhamdulillah sudah ada tidak lagi orang jumlah ketakutan itu ya, yang menurut pengetahuan gue bahwa sudah tidak lagi
yang mengalami rasa takut di pinjol itu tidak lagi meledak-meledak. Dulu kan sampai gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah eh mulai turun lah orang-orang yang saat ini masih ketakutan, ataupun orang-orang yang saat ini masih belum tahu ataupun belum paham tentang pinjaman online. Dan jadi bagi teman-teman ya, agar masyarakat di luar sana itu lebih paham dan lebih ngerti, ini gue sebagai admin dari Tools Pinjol minta dukungan dan minta supportnya kepada kalian dengan cara kalian subscribe, like, dan juga kalian sebarkan. Dan bagi teman-teman yang saat ini mau curhat, mau berbagi cerita ya, ataupun ya saling sharing-sharing, silakan kalian gabung saja di grup Telegram gue, yaitu di Tools Pinjol ya. Dan di grup sana tuh banyak banget orang-orang dari berbagai Nusantara, dari yang cewek ataupun yang cowok, dari yang umur baru punya KTP, bahkan sampai juga dengan ibu, bapak-bapak, ojek dan lain sebagainya, itu kumpul di sana semua. Karena kita sering memberi informasi, sharing, dan memberikan pengetahuan. Ada mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan mengenai Galbase Shopee ya. Dampak data kalian dialihkan tuh seperti apa ya. Tadi sudah gue jelaskan, semoga bisa kalian pahami, semoga kalian itu ya benar-benar ingat apa yang gue bisa katakan tadi. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.